pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali malam hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program yang hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi, dan juga memberikan edukasi dalam segala bidang. Tentu saja kami senantiasa menghadirkan tema-tema yang menarik untuk diperbincangkan. Nah, pemirsa, kami juga selalu menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Nah, malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tema pengelolaan anggaran pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk memperbincangkan hal ini, saya tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di ujung sambungan virtual dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dengan Bapak Zulkarni. Saya sapa dulu, selamat malam Bapak. Selamat malam pemirsa Jurnal TV. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Kita ingin berbincang-bincang lebih jauh lagi Pak, seperti apa sih pendapatan yang diperoleh dari teman-teman di Kabupaten Pulang Pisau, kemudian sebarannya untuk masyarakat itu seperti apa. Pemirsa, bersama saya Olivia Teja, inilah Tatap Muka selengkapnya. Kita langsung saja, Pak Kepala, bisa dijelaskan sedikit yang menjadi tugas, fungsi, kemudian kewenangan dan ranah dari Badan Pendapatan Daerah sendiri, Pak. Baik, kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau eh, mempunyai kewenangan dalam membantu kepala daerah mengelola pendapatan daerah, mulai menggali potensi daerah, kemudian juga sampai proses pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau. Jadi ruang lingkup kami terkait pengelolaan pendapatan asli daerah, yaitu terkait dengan pajak daerah. Nah, pajak daerah kita mengacu kepada uh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang APBD dan juga uh, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Dan kita juga sudah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Dan sampai tahun 2024 ini, kami sudah mulai melaksanakan tupoksi ini, baru mulai melaksanakan tupoksi ini karena sebelumnya kami Bapenda masih bergabung dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jadi mulai tahun 2024 kita baru berpisah dan mulai melaksanakan tupoksi tersendiri untuk mengelola pendapatan daerah Kabupaten Pulang Pisau. Oke, ini dilakukan penyesuaian Pak, artinya siap tidak siap teman-teman itu harus bergerak. Nah, untuk mempersiapkan SDM dan teman-teman yang bekerja di Badan Pendapatan ini seperti apa Pak? Ya, untuk menyesuaikan pelaksanaan tupoksi kita, karena kita masih di awal, kita juga masih ada keterbatasan sumber daya. Karena sumber daya manusia kita, hasil pemisahan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kita hanya sebagian dari dulu sebelumnya itu bidang pendapatan daerah, sekarang menjadi badan, dan juga pegawainya juga hanya pegawai di bidang waktu masih bergabung. Jadi kami hanya ada sebagian yang penambahan. Jadi sampai sekarang masih ada keterbatasan terkait dengan jumlah sumber dayanya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kami masih bisa menjalankan tupoksi ini di Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka peningkatan
PAD Kabupaten Pulau Misau. Apa Pak yang menjadi tantangan terbesar ini Pak selain SDM-nya, kemudian keterbatasan dari Ya, tenaga kerja teman-teman ini untuk sekarang. Karena kan dari kendala ini kan kita akan maju untuk menyelesaikan atau mengatasi kendala dan memberikan solusi terhadap kendala tersebut. ya, benar. Kendala terbesar kita ya memang satu sisi ada sumber daya, kemudian satu sisi terkait dengan uh, objek sendiri, objek pajak sendiri, karena ada sebagian dari objek pajak kita yang masih belum tuntas pemutakhiran data objek pajaknya. Oke. Seperti PBBP 2 di Kabupaten Pulau Pisau sejak penyerahan tahun 2013 dari KPP pertama belum ada pemutakhiran data. Mhm. Nah, pemutakhiran data ini baru kita jalankan di sebagian di akhir 2023 dan kita jalankan juga di tahun 2024 ini. Nah, terkait dengan data ini akan berefek pada ketetapan pajaknya. Untuk PBBP 2, kalau kita tidak mutakhirkan data ini, apa namanya tagihan pajaknya tidak sesuai dengan real kondisi di lapangan. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kami terkait dengan pendataan data objek pajak. Mhm. Kemudian juga tantangan yang lain karena zaman sekarang tuntutan pelayanan secara digital ini sudah sangat masif uh, menjadi kebutuhan. Jadi Mhm. kami harus menyesuaikan lagi jenis pelayanan secara digitalnya. Ya, ini yang kami lakukan. Di awal tahun 2024 kami melakukan proses pergantian sistem terintegrasi dari PBBP 2, BPHTB, dan juga pajak daerah lainnya. Ini kami integrasikan jadi satu database, dan juga kita lakukan host to host dengan pihak perbankan. Nah, ini sedang kita lakukan di tahun 2024 ini, sehingga pelayanan pembayaran pajak ini sudah bisa dilakukan secara digital. Mhm. Seperti di Kalteng kita sudah bisa membayar menggunakan bank Kalteng, kita sudah bisa membayar menggunakan mobile banking, yaitu uh, menggunakan aplikasi mobile banking Bank Kalteng, dan kami juga akan menambah kanal-kanal baru untuk pelayanan pembayaran pajak daerah. Kemudian juga uh, mulai tahun 2025 kita juga ada masuk, uh, bukan masuk, ini ada pemisahan antara uh, pajak provinsi dan pajak kabupaten, itu opsen pajak. Nah, Mhm. ini untuk tahun depan, mulai 5 Januari 2025, opsen pajak PKB dan BBNKB ini sudah langsung split masuk ke apa namanya menjadi pendapatan daerah kabupaten kota. Sehingga nanti saat pembayaran pajak kendaraan sepeda motor atau kendaraan roda 4 Mhm. ini langsung di-split menjadi 64%, 66% menjadi ke pendapatan daerah kabupaten kota, 34%-nya menjadi uh, pendapatan provinsi. Kemudian Lebih juga banyak ya. sebaliknya ada pajak MBLB yang uh, sebelumnya menjadi kewenangan kabupaten, kita berbagi dengan provinsi, yaitu 75% kabupaten, 25% provinsi untuk pajak MBLB. Nah, ini suatu hal yang baru juga buat kita. Jadi persiapan di tahun 2024, kami sudah lakukan tahapan ini. Kita sudah lakukan PKS dengan pihak provinsi,
kita lagi sedang mempersiapkan peraturan kepala daerah terkait dengan opsen pajak ini. Hmm. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Kita berganti kabinet. Sekarang menjadi kabinet merah putih. Tupoksi dari atas sampai ke bawah secara vertikal, apakah sudah disosialisasikan, Pak? Ada yang barukah atau seperti apa? Masih melanjutkan yang kemarin? Sampai saat ini belum ada perubahan baik itu regulasi pusat, sehingga kita di daerah masih menggunakan regulasi yang sebelumnya, yaitu ada Undang-Undang 1 2022, kemudian juga ada PP 35 tahun 2023, dan kita sudah turunkan lagi menjadi Perda dan Peraturan Bupati, sehingga ini menjadi payung hukum kita menjalankan untuk saat ini dan ke depan, sampai adanya perubahan regulasi dari pemerintah pusat. Hmm. Berarti masih tetap dengan yang kemarin ya Pak, regulasinya, kemudian kebijakannya masih tetap yang sama dilakukan oleh teman-teman saat ini. Hanya dengan tadi tambahan-tambahan akibat pemisahan yang dilakukan. Oke, kita lanjut Pak. Kalau untuk realisasi atau target penerimaan untuk pendapatan sendiri Pak, ada nggak kira-kira nih? Berapa Ya, yang ditargetkan? untuk target kita, uh, kita memang ada peningkatan ya, ada peningkatan target. Cuma di saat pelaksanaan, karena kita kemarin masa transisi, ada keterlambatan-keterlambatan yang terjadi. Uh, Akibat adanya keterlambatan ini menjadi adanya capaian target yang masih belum tercapai sepenuhnya. Jadi ini masih berjalan, kami masih optimis untuk bisa menuntaskan sampai akhir tahun ini. Kemudian juga untuk potensi yang di tahun 2024 dan 2025 ini masih kita eh, masih menggunakan acuan tahun 2024 ini, karena secara potensi kita belum ada sesuatu yang terbaru, karena sebagian yang di tahun 2024 potensi yang terbaru kita ada di pajak air tanah dan juga produksi listrik non PLN. Ini yang sudah kami gali di tahun 2024 nih, kami akan jadikan objek baru juga di tahun 2025. Mhm. Program ke depan Pak. Bisa dijelaskan Pak yang untuk penerimaan yang bukan listrik ini tadi Pak, seperti apa skemanya, kemudian seperti apa nanti berjalan ke depannya untuk tahun ke depannya, persiapan. Untuk produksi listrik non PLN ini sifatnya ini adalah penggunaan produksi listrik yang oleh perusahaan-perusahaan atau eh, tempat usaha yang menggunakan listrik non PLN. Nah, ini akan kita jadikan salah satu objek pajak untuk produksi listrik non PLN ini. Jadi kami mulai tahun 2024 kami sudah koordinasikan dengan pihak provinsi yang melakukan penerbitan izin terkait dengan produksi listrik non PLN ini. Sehingga kami kabupaten bisa menindaklanjuti dengan melakukan penagihan pajak produksi listrik non PLN ini. Kalau untuk Pulau Pisau sendiri berapa banyak Pak yang terdata? Untuk produksi listrik non PLN ini Pulang Pisau ini tidak banyak. Kemarin yang kita dapatkan data dari provinsi itu ada empat perusahaan yang setelah kami telusuri lagi ada yang sudah tidak lagi mau melakukan produksi listrik. Nah, ini juga berkurang dari data awal yang kita sehingga yang kita temukan di terakhir kemarin itu ada 3 perusahaan yang besar yang sudah melakukan produksi listrik non PLN. Ini mungkin kami masih mendalami lagi yang belum memperoleh izin. Nah, ini kami dalami lagi. Mungkin saja ada perusahaan-perusahaan atau bidang usaha yang tidak melakukan memperoleh izin atau tidak melakukan pengurusan izin. Ini yang tidak
belum terdata di provinsi dan akan kami gali di tahun 2025 nanti. Hmm. Kemudian bagaimana Bapak berbicara data? Bagaimana Pak tanggapan Bapak dengan satu daerah itu satu data, satu pintu? Iya, memang itu menjadi target dari pemerintah pusat ya terkait dengan satu data Indonesia. Jadi kami kemarin sedang apa namanya melakukan rakor ya terkait dengan apa namanya SPBE dan juga tentang satu data Indonesia. Dan terkait dengan prosesnya, ini kan masih dalam tahap tahap eh, penyesuaian karena secara sistem kita sudah ada untuk pengelolaan keuangan itu namanya aplikasi SIPD. Tapi secara penata usahaannya masih belum penuh Hmm. terintegrasi di sistem ICPD terkait dengan pengelolaan keuangan. Jadi kami masih uh, apa namanya penata usahanya masih menggunakan sistem kita. Nanti akan kita salin ke sistem nasionalnya itu SIPD. Nah, ini Hmm. masih belum terintegrasi secara penuh sesuai dengan real time-nya. Sekarang masih tahapan penyesuaian. Tapi tetap pulang pisau akan bergerak menuju ke sana ya Pak. Siap. Oke, kita lanjut Pak. Saya penasaran Pak. Kita kembali ke PAD tadi. Apalagi ini berbicara tentang pajak nih Pak. Kayaknya seksi-seksi menggelitik gitu Pak. Nah, yang menjadi PAD terbesar untuk Kabupaten Pulang Pisau sendiri apa Pak? Kemudian seperti apa PR yang sempat Bapak dulu utarakan bahwa untuk pajak walet itu belum maksimal. Bisa Ya, mendengar saya Pak? tadi agak putus-putus ya. Oke. Saya jawab eh, saya jawab PAD seperti Pulang apa Pisau yang saya dulu Pak. dapat. Saya tanya. Ya, terkait dengan potensi terbesar di Pulau Pisau, ya seperti biasa, karena daerah di Pulau Pisau ini tidak ada apa namanya, tidak ada tambang, tidak hanya ada perkebunan. Yang lebih banyak itu adalah dari BPHTB untuk perkebunan. Nah, ini biasanya kami di Pulau Pisau berapa tahun terakhir kami cukup besar menerima pendapatan dari BPHTB perkebunan. Sedangkan untuk sampai tahun ini 2024 kita masih ada satu dua yang apa namanya yang terbit izin SKHGU terkait dengan perkebunan. Jadi memang BPHTB ini dia tidak setiap tahun ada ya, karena Hmm. uh, apa namanya BPHTB ini muncul ini sejak adanya SKHGU yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, itu kementerian. Jadi kalau pihak perkebunan besar seperti sawit yang ada di Pulang Pisau yang melakukan pengurusan untuk penerbitan SKHGU-nya, ini baru ada objek pajak BPHTB. Memang sekali bayar itu cukup besar, sampai puluhan miliar gitu. Jadi di Pulau Pisau itu yang cukup besar beberapa tahun terakhir ini. Kemudian juga ada dari uh, pajak penerangan jalan ya dari PLN juga cukup besar. Kemudian ada dari pajak mineral bukan logam. Nah, Hmm. tiga objek pajak ini cukup besar di Pulau Pisau dibandingkan dengan objek pajak lainnya. Kemudian tadi terakhir saya dengar sepintas dengar juga pertanyaan terkait dengan pajak walet ya. Iya. Ya, pajak walet ini memang di Pulau Pisau belum menjadi objek pajak
primadonanya, tapi posisi sekarang kita masih berusaha untuk mensosialisasikan terkait dengan pajak sarang burung walet ini. Di pelaksanaannya kami memang masih ada kendala-kendala terkait dengan saat penagihannya, karena posisinya saat kita turun di lapangan, pemilik dari ini tidak berada di tempat. Ini juga menjadi kendala bagi kita. Kemudian hasilnya ini juga tidak dilakukan secara transparan oleh pemilik. Jadi kita hanya bisa mendata, menyampaikan maksud kedatangan kita, dan juga mereka karena sifatnya ini adalah bukan pajak yang kita tetapkan oleh pemerintah daerah, tapi ini adalah self-assessment. Jadi sifatnya self-assessment, jadi berapapun yang dilaporkan oleh wajib pajak, dan itu akan kita tetapkan sebagai pajak. Apa yang dilakukan oleh teman-teman, Pak? Jadi ini masih ada kendala di pada kita. Kemudian upaya yang dilakukan teman-teman, Pak, sehingga objek pajak ini bisa maksimal. Ya, sampai saat ini kita masih door to door ya prosesnya, karena belum ada pemantauan, pengawasan secara khusus terkait ini, karena kita tidak tahu jadwal kapan orang panen, kapan dijual kemana, kita susah menelusurinya. Dan sampai saat ini kita masih melakukan jemput bola, sampaikan kepada yang kami temukan, yang ada pemiliknya, kami langsung melakukan penagihannya untuk penghitungan pajak di tempat. Kemudian kami langsung eksekusi di situ, langsung penetapannya di situ juga, saat itu juga. Jadi ini yang kami lakukan sampai saat ini, karena kita belum ada alat khusus memantau kapan panen, kapan pemilik ada di tempat. Ini juga sebagai kendala bagi kita. Kalau jumlahnya, Pak, kira-kira yang sudah terdata oleh teman-teman dari di badan ini sendiri ada berapa banyak sih, Pak, walet di Pulau Pisau? Kalau rumah waletnya cukup banyak di Pulau Pisau ya, cukup banyak. Pulau Pisau hampir 600 rumah ada data itu. Ya, cuma dari pendataan kami yang terakhir, ini banyak sekali yang sudah tidak produksi lagi. Dan juga ada yang kami dapat informasi seperti itu. Kemudian ada juga yang tidak ada pemiliknya. Tidak kami temukan pemiliknya saat kami turun ke lapangan. Ini juga masih banyak. Dari sekian jumlah data rumah walet, ini hanya sebagian saja yang bisa membayar pajak sarang burung walet di Pulau Pisau. Oke, Pak, kalau estimasi, kira-kira perkiraan dari teman-teman itu, kalau dari jumlah yang sekian ratus ini bisa maksimal berapa sih, Pak, penerimaan yang seharusnya bisa masuk ke pemerintahan Kabupaten Pulau Pisau? Berarti jangan dijawab dulu, Pak. Kita jeda sebentar. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tatap Muka. Hai kamu kaum hawa yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya, atau yang berkunjung ke Kota Gudeg Yogyakarta. Jangan lupa kunjungi Lily House Beauty. Kami hadir dengan beragam layanan kecantikan seperti nail art, eyelashes, hair treatment, microblending atau sulam alis, dan layanan kecantikan lainnya. Dapatkan
diskon khusus dari kami. Dengan 10 kali treatment, bonus 1 kali treatment. Hanya di Lily House Beauty, Yogyakarta. Stop buang puntung rokok sembarangan. Api kecil adalah kawan, api besar jadi lawan. Huma Betang, media masa kini. Media dengan format digital, menyajikan berita aktual dari berbagai sudut pandang. Huma Betang hadir juga melalui Android dan iOS dengan desain responsif. Satu-satunya media yang hadir membantu pemerintah dengan fitur catatan sipil. Bagi warga Kalimantan Tengah, Anda dapat memanfaatkan fitur pencatatan sipil dengan mengakses Huma Betang, kepengurusan KTP, kepengurusan surat kematian, surat pindah, dan urusan kependudukan lainnya. Huma Betang juga hadir dengan fitur televisi, menyajikan beragam tayangan televisi dengan program unggulan di antaranya. Program berita. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan terjadi penambahan kasus positif sebanyak Palangkaraya. Kebetulan si tersangka ini mau kembali ke Banjar. Talk show dan program unggulan lainnya. Kami juga menghadirkan tayangan televisi dari berbagai penjuru Nusantara pada fitur TV Network. Jangan ragu, download sekarang dan dapatkan informasi menarik dari kami. Huma Betang, media masa kini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Tatap Muka pada malam hari ini dengan tema kita pengelolaan anggaran pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pulau Pisau. Masih dengan Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Pulau Pisau, Bapak Zulkadri. Pak, kita lanjutkan. Tadi sempat terputus. Nah, seperti apa Pak untuk estimasi atau perkiraan lah di statistiknya kalau teman-teman yang memiliki usaha burung walet ini, sarang burung walet ini membayar pajak, Pak? Bentar, coba bisa diulang lagi pertanyaan tadi sempat putus-putus. Oke, kita berandai-andai atau estimasi Pak secara statistiknya apabila teman-teman yang memiliki usaha sarang burung walet ini bisa membayar pajaknya, Pak. Ya. Apa yang diperoleh oleh daerah nih? Posisi sekarang untuk dari total apa namanya jumlah Sarang burung walet ada sekitar 600 tadi Bapak katakan. Ya, ini potensinya cukup besar. Posisinya sampai saat ini di Pulau Pisau ini
hampir seluruh sebagian seperempatnya saja yang bisa kami tagih di Pulang Pisau ini. Dengan selebihnya dengan alasan tidak ada lagi produksi, kemudian juga tidak berada di tempat, sehingga kami tidak bisa melakukan secara optimal penagihan dari objek pajak sarang burung walet ini. Kalau dari potensinya, ini cukup besar potensinya. Taruhlah kita dapat satu sarang burung walet itu sampai 10 juta, ini sudah 600 juta. Wah, luar biasa ini Pak, penerimaan pajak. Ya, karena posisi sekarang kendalanya seperti itu ya. Hanya sebagian baru yang bisa kami lakukan penagihan. Penyebabnya itu tadi, kendalanya tidak produksi lagi, kemudian dan juga posisi pemilik tidak berada di tempat. Oke Pak, masih kita berbicara masalah pajak. Ada juga dikatakan di sini bahwa Pulang Pisau juga terus mensosialisasikan untuk pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 10 tahun 2024. Nah, seperti apa teman-teman mensosialisasikan peraturan ini dan pajak seperti apa sih sebenarnya Pak yang dikatakan pajak progresif ini? Kalau untuk pajak yang di ketentuan pajak yang diterbitkan oleh pihak provinsi itu adalah pajak yang sifatnya tidak menjadi kewenangan kabupaten kota. Kalau terjadi ada kebijakan pajak progresif, saya kira ini adalah pajak kendaraan bermotor, karena pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak kewenangan provinsi untuk sampai tahun 2024 ini masih menjadi kewenangan provinsi untuk melakukan penagihan dan penetapannya. Kami kira ini adalah pajak kendaraan bermotor. Dan juga kebijakan ketentuan terbaru untuk pajak kendaraan bermotor mulai tahun 2025 ini sebagian menjadi opsen pajak kabupaten kota mulai tahun 2025 ini. Bagaimana Pak teman-teman mempersiapkan untuk kewenangan yang baru ini Pak? Ya, dalam PKS yang kami ditandatangani oleh pemerintah kabupaten kota baru-baru ini kita ikut serta melakukan sosialisasi dan juga penagihan, dan malah Bapenda kabupaten kota ini ikut melakukan razia nanti dengan pihak tim terpadu dengan pihak provinsi di bawah Bapenda provinsi. Kita ikut melaksanakan pengawasan juga di pengawasan dan juga pendataan dan verifikasi data wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Dan kami juga diminta memberi himbauan kepada masyarakat kabupaten, khususnya Kabupaten Pulang Pisau, yang memiliki kendaraan yang di luar dari plat KHJ ini untuk melakukan pemindahan objek pajaknya ke Pulang Pisau supaya pajak kendaraan ini bisa betul-betul menjadi PAD Kabupaten Pulang Pisau. Seperti itu PKS yang kami tandatangani di baru-baru ini. Oke, sekarang kita berbicara masalah pajak kendaraan Pak. Saya tertarik. Kemarin kita melaksanakan operasi zebra Pak. Semua serentak di mana-mana. Di beberapa daerah dari yang saya baca, banyak sekali juga masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan
pajak kendaraannya. Nah, untuk Pulang Pisau sendiri seperti apa Pak? Tertibnya masyarakatnya membayar kewajibannya untuk kendaraan sendiri. Apakah teman-teman ada data yang terjaring khusus bukan untuk urusan tilang biasa, tetapi untuk kepatuhan masyarakatnya kan bisa dideteksi Pak dari situ ketika ada razia. Ya, kami juga memperoleh data dari Bapeda Provinsi terkait dengan tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai tahun 2024 ini cukup besar di wilayah Kabupaten Pulau Pisau. Nah, kami ingin apa namanya hanya baru memperoleh data secara global, jadi kami belum memperoleh data secara rinci seperti apa dan jenis kendaraan apa yang menjadi tunggakan terbesar di Kabupaten Pulau Pisau. Jadi untuk mengantisipasi ini kami mulai tahun 2025 nanti baru ikut melakukan pendataan, penagihan, dan juga mensosialisasikan terkait dengan pajak kendaraan bermotor ini. Jadi sampai saat ini kami belum bisa belum memperoleh data secara rinci. Karena di saat kami rapor kemarin hanya baru diberitahu bahwa tunggakannya, besaran tunggakan secara total. Baru itu. Berapa Pak? Ya. Berapa Pak tunggakannya Pak? Kira-kira nih. Cukup besar untuk tunggakannya. Jadi kami belum bisa mengekspos secara pasti ya, karena ini masih sifatnya secara total. Hampir seluruh wilayah di Kalteng sama ya, hampir seluruh wilayah di Kalteng sama. Tapi kayaknya Pulang Pisau cukup besar dan teman-teman sudah punya gambaran nih berapa yang akan diterima apabila masyarakatnya taat membayar pajak kendaraan bermotor deh. Oke, kita lanjut Pak. Saya juga penasaran dengan pajak untuk rumah makan Pak. Karena dari yang saya baca sendiri, teman-teman kemarin dari BPKAD khususnya memberikan usulan untuk keringanan pajak rumah makan. Nah, itu seperti apa Pak kalau di Kabupaten Pulang Pisau sendiri? Ya, kalau melihat potensi rumah makan di Pulau Pisau masih belum banyak ya. Mungkin isu untuk keringanan itu sampai saat ini kami lihat dari jumlah objek pajak yang rumah makan yang ada di Pulau Pisau ini sudah cukup kooperatif ya dalam membayar pajak. Pajak ini rumah makan ini sifatnya masih juga bersifat self-assessment. Jadi kami menerima laporan dari rumah makan terkait berapa omset yang dikeluarkan, baru kita bisa menentukan ketetapannya. Karena untuk tarifnya ini sesuai dengan perda kita 10%. Ini nggak bisa kita kurangi, nggak bisa tawar-menawar di situ. Karena sudah menjadi ketetapan perda. Nah, tinggal bagaimana pelaporan dari wajib pajak, pihak restoran, rumah makan, menyampaikan kepada kita berapa omset mereka. Nah, ini kan menjadi menjadi perhitungan besaran pajak yang ditetapkan. Dan kami juga menghimbau kepada rumah makan, penyedia makanan, ini sifat pajak ini adalah self-assessment. Jangan sampai kami melakukan penagihan sebenarnya, karena sifatnya self-assessment itu atas perhitungan sendiri dan oleh wajib pajak dan menyetor ke rekening kas umum daerah secara mandiri seperti itu. Jadi tidak menunggu kami Bapenda melakukan penagihan sebenarnya. Kalau memang wajib pajak ini sudah mulai memahami, jadi proses pembayaran pajaknya cukup lancar. Sampai saat ini kami masih
melakukan sifatnya mendatangi ya, jemput bola. Sampai sekarang masih kami lakukan metode ini, jemput bola, karena objek pajaknya tidak terlalu banyak di Pulau Pisau. Pak, menjadi pertanyaan berikutnya. Apa upaya yang dilakukan teman-teman untuk mensosialisasikan kepada wajib pajak atau masyarakat ini bahwa pajak yang dikumpulkan ini adalah untuk kemaslahatan masyarakat sendiri? Ya, kami juga cukup masif juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, menghimbau bahwa kewajiban pembayar pajak ini adalah merupakan amanat dari peraturan daerah kita, dan juga hasil dari pajak ini merupakan sumber pendanaan untuk pembangunan Kabupaten Pulau Pisau. Jadi metode-metodenya kami juga cukup banyak. Kami juga melakukan sosialisasi, baik itu secara pertemuan tatap muka dan juga kita melakukan secara himbauan melalui media-media. Kami juga punya sosial media, beberapa sosial media yang kami manfaatkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Oke. Lalu bagaimana Pak? Masyarakat dapat melakukan juga monitoring, pengawasan terkait dengan informasi keterbukaan publik ini, khususnya untuk teman-teman di Badan Pendapatan Daerah sendiri. Iya, kita sifatnya masih pengawasan terbatas karena dari jumlah SDM kita yang melakukan pendataan ini masih terbatas. Kami juga ada tim, kami bentuk tim ya. Tim untuk melakukan pengawasan ini ada timnya, tidak sifatnya tim per objek pajaknya. Misalkan tim pengawasan pajak reklame, kami juga perlu membuat tim terpadunya. Nah, ini kami juga memanfaatkan pihak eksternal dari Bapenda, seperti Satpol PP, kemudian juga DPM PTSP, dan juga mungkin dari inspektorat, kami bentuk tim ini lakukan pengawasan. Nah, pengawasan ini kita lakukan evaluasi, dan ini akan menjadi laporan ke pimpinan untuk dilakukan sebuah kebijakan baru. Kemudian Pak, saya juga penasaran, bagaimana di akhir triwulan ini Pak, kita sudah mau tutup buku, tutup tahun. Dari Dinas Pendapatan sendiri mengejar capaian target itu, sedangkan tadi Bapak mengatakan di awal ada yang namanya pemisahan, masing-masing sekarang memiliki tugas dan pokoknya masing-masing. Nah, ini seperti apa Pak? Ya, kita masih optimis dengan beberapa objek pajak yang masih bisa kita kejar. Memang kendala pasti ada ya, ada. Karena ada beberapa objek pajak yang juga tidak bisa kita jangkau secara tenaga yang ada. Kenapa? Karena ada objek pajak seperti BPHTB itu berdasarkan SKHGU yang terbit. Jadi kalau yang menerbitkan ini adalah pemerintah pusat, bukan kewenangan kita daerah. Nah, seperti ini tidak bisa kita kejar target ini untuk tahun 2024. Dan mungkin ke depan dari objek-objek yang ada ini, kami tetap masih optimis untuk kita bisa capai target dari yang sudah menjadi ketetapan target tahun 2024 oleh pemerintah daerah Kabupaten Pulau Pisau. Pak, sebagai pemisahan yang baru nih, kalau yang waktu dulu teman-teman di BPHTP, maksud saya di BPPKAD, ada yang namanya mendapatkan penghargaan WTP, Pak. Nah, untuk teman-teman di sini seperti apa nih, Pak?
untuk bisa mengejar WTP? Ya, kalau untuk target WTP kita ini sudah menjadi kita mempertahankan ini, Hmm. mempertahankan eh, opini wajar tanpa pengecualian ini. Ya. Ini akan kita usahakan, mudah-mudahan eh, kita masih bisa mempertahankan apa namanya opini WTP di tahun 2024 ini akan diaudit 2025. Hmm. Walaupun dengan waktu yang mepet bisa kejar-kejaran, walaupun ada pemisahan tupoksi dan juga wewenang, Pak. Iya, karena kita kemarin perda untuk pemisahan ini kan 2023, jadi kami full di tahun 2024 ini menjadi sebuah unit apa OPD organisasi perangkat daerah yang terpisah. Jadi kami sudah bisa mempertanggungjawabkan uh, apa namanya seluruh pelaksanaan uh, kegiatan tupoksi yang menjadi tupoksi kami untuk mempertahankan opini tahun 2024 ini. Semangat, Pak. Kemudian, Pak, terakhir, upaya yang dilakukan untuk menggenjot itu tadi penerimaan pajak dengan rencana strategis dari teman-teman, renstranya juga rencana kerja tahunan ke depan. Karena kita sudah berada di penghujung tahun ini, Pak. Ya, untuk kita kan apa namanya rencana pembangunan daerah RPD kita karena masa transisi pemerintah apa kepala daerah selama 3 tahun yaitu 2024-2026 RPD kita. Jadi Renstra kita juga masih mengacu kepada RPD 2024-2026. Sampai adanya RPJMD baru 2025 dan 5 tahun ke depan. Nah, mungkin kami menyesuaikan dengan Renstra kita yang terbaru nanti setelah adanya kepala daerah yang baru. Nah, dari target Renstra kami untuk capaiannya 2024 ini, saya kira masih bisa kami capai target rencana kerja kita tahun 2024 ini sampai 2025, awal 2025 seperti itu. Apa Pak skala prioritasnya? Kita di Badan Pendapatan ini kan hanya menjalankan satu program prioritas, yaitu pengelolaan pendapatan daerah. Jadi kami apa namanya dalam melaksanakan program pengelolaan pendapatan ini tetap kita lakukan dengan menggali potensi daerah secara baik itu intensifikasi maupun ekstensifikasinya. Kita akan tetap menjalankan dua program pelaksanaannya, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, pengelolaan pendapatan daerah maksud kami untuk peningkatan PAD Kabupaten Pulang Pisau. Oke, karena kita sudah berada di penghujung segmen, Pak. Closing statement dari Bapak Kepala sendiri seperti apa untuk masyarakat wajib pajak, kemudian untuk pihak swasta supaya bergerak bersama, sama-sama meningkatkan PAD untuk Kabupaten Pulang Pisau, Pak. Silakan. Baik, untuk pengelolaan pajak daerah secara kami selaku Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau akan meningkatkan pelayanan, baik itu pelayanan pembayaran maupun pelayanan pendataan dan pengawasannya. Dan juga kami harapkan kepada wajib pajak Kabupaten Pulang Pisau kita mulai mempelajari apa yang menjadi kewajiban wajib pajak di daerah Kabupaten Pulang Pisau untuk bisa melakukan pembayaran secara mandiri dan juga menggunakan pelayanan yang
kita lakukan secara digital. Dan juga kami himbau kepada wajib pajak di wilayah Kabupaten Pulang Pisau untuk melakukan pendataan secara mandiri terkait dengan objek-objek pajak yang belum kami sampai kami lakukan pendataan secara komprehensif yang dari pemerintah daerah. Dan ke depan kita lakukan pelayanan yang lebih giat lagi, dan juga kita ada namanya pelayanan jejak daerah, jemput pajak daerah, dan juga kami ini sudah kami lakukan mulai tahun 2024 ini. Untuk jejak daerah kita ada pelayanan ini masyarakat bisa memanfaatkan pelayanan jejak daerah ini. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk bincang-bincangnya pada malam hari ini dengan Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Bapak Zulkadri, sudah berbagi bersama kami bagaimana menjadi wajib pajak yang taat pajak. Cara pajak kita bersama untuk pembangunan kita bersama. Terima kasih, Pak Kepala. Pemirsa, Terima kasih sama-sama. Pemirsa, demikianlah akhir perbincangan kita pada malam hari ini di Tatap Muka. Akhir kata, saya Olivia Teja bersama teman-teman yang bertugas pada malam hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.